Oke. Abang-abang kalau mau suruh masuk ya. Yeay, keren kali. Apa kabar Abang Da? Ini ada Bang Jamal ya, akordeon dan Bang Galin. Apa kabar pemirsa Pojok Komunitas? Kita berjumpa kembali dalam program acara Pojok Komunitas. Seru Senang ya, Kak? sekali rasanya ya Kak Lukman, Ya. kita berdua kembali hadir. Kali ini pembukaannya itu menggunakan alat musik tradisional dari suku Melayu. Melayu. Tak Melayu hilang di bumi. Bah, Itu pasti jadi pepatah ya. yang mau diangkat komunitas yang kali ini akan kita tampilkan di hadapan pemirsa. Benar sekali. Bagaimana keberadaan komunitas ini dalam mempopulerkan seni budaya Melayu agar Benar. tidak tergerus oleh zaman begitu Kak Putri. Iya, karena bukan hanya pemusik saja loh Bang Lukman, tapi ternyata nantinya kita akan cerita tentang bagaimana eksistensi penari Melayu. Wah, ya. Juga ada bagaimana cara pembuatan tanjak juga Oke, ada. pantun juga ada. Cerutu juga ada. Cerutu juga ada. Iya, cerutu tembakau dili yang akan dipopulerkan lagi oleh narasumber kita yang sesaat lagi kita akan tampilkan ke hadapan pemirsa. Baik, Ya. untuk itu langsung saja sepertinya pemirsa yang ada di rumah ini sudah penasaran ya, kita mau mengundang langsung ini dia narasumber kita, dia itu dari Malay Creative Project. Yeay! Silakan Abang Da, silakan masuk. Silakan, ini dia. Oke, Abang Da bisa istirahat dulu. Terima kasih. Abang Da kembali ke kursi panasnya, nanti kita akan tanya-tanya ya. Terima kasih. Terima kasih Silakan sudah duduk. datang. Nah, pemirsa Pojok Komunitas sudah hadir bersama kita, komunitas Malay Creative Project. Nah, Malay Yes. Creative Project. Benar sekali. Ada ketuanya di sebelah saya, ada Abang Da Khairul Fadli. Assalamualaikum Abang Da, Maya kabarnya Abang Da? Waalaikumsalam mendaya. Mendai, alhamdulillah. Tampilannya juga mendai. Tak kalah mendai dari Bang Khairul ada Bang Oka Diri Ananda. Nah, kalau pemirsa komunitas anak Medan itu tidak asing lagi Bang Oka nih ya. Selain fashionable, juga sangat kreatif sekali orangnya. Ya udah melalang buana lah ya. Udah artis Melayu punya lah gitu ya. Tampilannya juga ikonik nih. Mana ada anak-anak muda sekarang tampilan seperti ini ya kan? Iya benar. Oke. Kayak sultan-sultan gitu ya Kak Lukman Sultan, ya. ya. Selanjutnya juga hadir ini ada Abang Daroy Ganda. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga tadi pemain gendang kita tuh namanya tadi gendang. Ya, Pak Pung, Gendang Pak Pung ya. Gendang Pak Pung. Ada Bang Galin Zaihan. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Tangannya aman, nggak sakit. Udah Sini terbiasa. Ya? kapal-kapalan aja. Oh kapalan, ya bener ya bener. Tapi karena udah terbiasa ya. Ya, terbiasa Udah lah. berapa lama main gendang? Main gendang tuh mulai belajar dari SMA kelas 1. SMA kelas 1, Iya. sekarang SMA kelas 2? Enggak, sekarang kuliah semester Oh akhir. sekarang kuliah semester Iya. akhir. Bisa langsung saja kita tanya-tanya kepada ketua nih. Ketua Malay Langsung. Creative Project, ada Abang Da Khairul Fadli. Bang, gimana itu dulu bisa terbuka dan terbersit untuk membuka komunitas ini ataupun membentuk komunitas ini? Baik, awalnya kami itu foundernya itu ada berlima ya, yang mana kami sebelumnya itu merupakan satu anggota organisasi yang sama sebelumnya. Kemudian kami istilahnya ingin berkembang dan selanjutnya kami membuat organisasi Malay Creative Project ini untuk apa ya? Untuk lebih mengeksistensikan keberadaan budaya Melayu di Kota Medan dari berbagai lini ya, tidak hanya tari, pantun ataupun yang lainnya, tetapi kami juga ada pengarang tanjak atau destar, kemudian ada pegiat keris juga begitu. Tujuannya seperti apa dulu Bang ketika membentuk komunitas ini?
Ya, agar lebih menjaga legasi tradisi budaya Melayu itu sendiri, agar tidak pupus di telan zaman. Lebih berangkat kepada kepedulian kami. Oke, biar nggak hilang di telan Iya, bumi iya, gitu ya Bang. Memang benar-benar slogannya itu ya Bang. benar. Tapi mau tanya dulu nih sama Bang Oka, ada Bang Roy juga, ada Bang Gali. Ini kan masih muda-muda ya. Kenapa kalau anak muda kan biasanya kalau nggak nongkrong nggak keren ya. Lebih suka dengan budaya-budaya dari luar gitu. Kenapa kalian bertiga ini sebagai generasi muda memilih untuk membudayakan adat Melayu? Kalau dari Bang Oka sendiri seperti apa? Ya sebenarnya karena tanggung jawab juga, karena memang ya ada legacy lah ya dari, karena juga kebetulan keluarga juga adalah orang-orang yang jadi panutan ya dalam segi budaya saat itu. Berarti keturunan Sultan? Ya di Istana Memon. Oh iya, Melayu Dewi. Ada pantunnya. Apa? Kalau hendak membeli stroberi, Cakep. stroberi dibeli di Simpang Limun. Perkenalkan, nama saya Oka Diri, saya keturunan Istana Memon. Jadi kata cakep itu diganti. Mendai ya. Itu ciri khas kita. Jadi karena memang ada panggilan hati. Iya, gitu panggilan ya, hati ini saya merasa ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau Bang Roy sendiri, apakah sama seperti Bang Oka ada keturunan? Kalau saya tidak ada keturunan, tinggal lagi minatnya saya di berbudaya ini awalnya itu saya bergabung di dunia entertainment. Oke. Itu nyanyi panggung ke panggung, nyanyi Melayu. Juga saya bergabung di salah satu sanggar di Desa Pantai Labu. Juga berjumpa sama kawan-kawan juga tentang kebudayaan, nari, menyanyi kan. Salah satunya berjumpa sama mereka. Saya melihat program mereka yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk pemuda juga kan. Dan itu juga menarik, daya tarik saya untuk bergabung bersama mereka tentang kebudayaan. Oke, jadi karena faktor lingkungan ya Iya, pada lingkungan. akhirnya mendorong ya. Tapi kalau dari Bang Roy sendiri ya kan, alat musiknya kan banyak Bang. Ada drum, ada gitar. Kenapa memilih belajar dan mendalami untuk bermain gendang Pak Apung ini? Bang Galin. Oh, Bang Galin. Iya salah orang makanya. Bukan tadi kok Iya, arahnya ke karena Papung salah kok. orang ini. Ini sarang penyamun dulu. Bang Galin. Ya, Kenapa? jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Galin. Saya melakukan pendiri Malaikati Project. Ya, jadi saya mendirikan Malaikati Project ini bersama keempat orang teman saya. Abah ini salah satunya. Kemudian ada tiga lagi nggak bisa hadir. Jadi memang dari semenjak SMA ataupun semenjak kecil lagu-lagu Melayu itu tidak sukar didengar oleh telinga saya. Oke. Memang lagu-lagu Melayu, kemudian kebudayaan Melayu itu, terutama dengan alat musik Melayu itu memang sudah diperkenalkan sejak kecil sama saya. Memang saya memilih gendang ini memang lebih kepada basicnya gitu loh. Oke. Kalau lu mau belajar akordeon sama yang abang tadi tuh, Bang Jamal itu termasuk merupakan salah satu pemain akordeon terhebat lah dia di Sumatera Utara ini. Nggak cocok gitu ke saya. Oh, kurang gitu ya? Iya, kurang srek. Lebih sukanya gendang jadinya. Oke, jadi udah pernah coba juga main Iya. akordeon tapi kurang gitu Kurang, ya Pak ya. Lukman. Baik. Bang Hairul, susah nggak ngumpulin pemuda-pemuda Iya, benar. Melayu ini untuk bergabung di Malay Creative Project? Kemudian apa aja kegiatan yang ada di dalamnya? Kalau kita stalking Instagram ya, ini banyak sekali kegiatannya Bang Hairul ya. Tidak hanya ngobrol-ngobrol dan kopi darat, iya ada kegiatan seni dan lain sebagainya ya Bang Hairul. Bisa dijelaskan Bang? Baik. Sebenarnya kalau untuk minat mengumpulkan kawan-kawan generasi muda ini, kalau dia memang memiliki basic frekuensi yang cinta kepada budaya itu tidak susah. Tapi untuk selanjutnya bagaimana kami membrainwash untuk yang tidak terlalu cinta kepada budaya, mohon maaf, kepada budaya untuk lebih mau peduli. Jadi itulah kiat-kiat kami terus melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian istilahnya kami dalam tanda kutip membrainwash mereka begitu. Jadi ya kalau untuk yang basicnya tidak dari pegiat budaya itu memang sangat sulit sekali. Jadi mengangkat budaya Melayu. Iya. Budaya bukan buaya Deli. Budaya Melayu. Tapi tadi kalau kata Kak Lukman kan udah nge-stalking Instagramnya banyak kegiatannya Iya. kan. Tapi Bang Hairul sendiri sebenarnya Malay Creative Project ini dia berbasis komunitas kah apa sudah menjadi organisasi? Karena kan kalau tadi dengar dari cerita Bang Hairul Iya. juga banyak kesenian ya yang Iya, ada di benar Malay sekali. Creative Project itu udah seperti Baik. apa?
Kalau untuk saat ini mungkin lebih tepatnya memang komunitas ya yang akan menjadi organisasi, karena kami pun ke depan berencana untuk mendaftarkan legalitas ke instansi terkait begitu. Jadi dengan begitu untuk kegiatan kami ini lebih mungkin ada legal standingnya lah atau lebih valid seperti itu. Oke. Baik, kita ke Bang Oka. Melayu ini tidak hanya Melayu Deli kan Bang Oka ya. Banyak, Ada ya. juga Asahan, juga ada Melayu Batubara. Kuanu, Lendong ada. Itu bisa dijelaskan mungkin keterlibatan yang ada di beberapa kesultanan di Sumatera Utara ini dalam keterlibatannya di komunitas kita ini seperti apa? Untuk saat ini ya, dari komunitas kita ini dari mana aja gitu maksudnya Bang? Dari banyaknya sih teman-teman kita yang dari Pantai Labu ya Bang, dari Melayu Rantau Panjang juga ada juga yang dari Melayu Labuhan, dan kita juga nggak menutup diri seandainya nanti ada yang Melayu yang dari asalnya dari Asahan atau Langkat, atau bahkan kemarin teman kita ada yang dari Kota Pinang, bahkan ada yang juga dari, kalau si Fikri Dia dari Panai. Labuan Bilik. Kita berharapnya semua Melayu yang merasa dirinya Melayu, bersamberadat budaya Melayu, itu maulah bersinergi bareng di komunitas kita ini. Jadi kita nggak hanya menutup diri bahwasanya ya harus Melayu ya Melayu Deli, atau Melayu ya Melayu Asahan aja gitu. Oke. Itu sih Bang. Tapi mungkin kalau misalnya nih Bang, ada yang bukan dari adat Melayu, mungkin ya bukan dari suku Melayu, ada dari suku Batak nih kan, kalau di Medan kan banyak suku ya. Mau belajar dan mau bergabung di Malay Creative Project ini bisa nggak? Atau hanya suku Melayu saja? Sangat bisa, karena kalau namanya Melayu ini kan sebenarnya kan bukan suku tapi bangsa ya. Siapa yang dia beragama Islam, tinggal di wilayah Melayu, berkawin dengan orang Melayu dan bersamberadat budaya Melayu, dia bisa jadi orang Melayu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pantun, kapak bukan sembarang kapak, kapak dapat membelah kayu. Batak bukan sembarang batak, batak bersamberadat budaya Melayu. Jadi Putri ini Putri Melayu nih Bang, asli Melayu dia. Boleh bergabung Putri. Boleh bergabung. Boleh bergabung. Sekalian cari jodoh suami boleh. Dapat sultan ya Bang ya, gitu ya. Nanti dapat gelar ya Bang Oka ya. Iya, kalau itu ada gelarnya ya? Ya paling kalau di Batak ada marga ya, tapi kalau di orang Melayu sendiri dia tuh biasa gelar ya. Ada Wan, Dato, Tengku, Megat, atau apalagi Pak? Said atau yang lain-lain. Nah biasanya kalau seorang Melayu yang nikah dengan kerabat diraja itu biasanya sultan akan ngasih gelar gitu. Misalnya dia Dato, istrinya Datin gitu. Oh gitu, jadi memang ada sebutan ya, gelar lah ya ketika menikah bersama orang Melayu juga gitu ya. Baik, kita ke Bang Roy Ganda. Bang Roy, mungkin selain aktivitas, mungkin ada juga, kalau bersama ngumpulnya kan ada kendala juga kan, untuk satu pemahaman. Kira-kira apa kendala yang dihadapi untuk membesarkan komunitas ini? Untuk kendala yang dihadapi itu, untuk di lingkungan saya sendiri ya, itu memang susah untuk membangun minat untuk berbudaya. Itu awalnya saya untuk membuka minat kawan-kawan untuk berbudaya itu, saya membuat salah satu konten. Kontennya itu pantun tentang kehidupan. Jadi konten saya itu saya upload di sosial media, dan itu juga banyak dilihat oleh orang-orang kampung saya. Disitulah saya membangun minat masyarakat yang ada di kampung saya untuk berbudaya gitu. Oke, jadi itu upaya yang dilakukan waktu itu buat konten. Tapi sekarang masih rajin konten? Sekarang alhamdulillah masih. Karena kan Kak Lukman, kalau sekarang itu kan kita udah apa-apa gadget, apa-apa pakai gawai, apa-apa yang dibuka sosial media. Karena kalau nggak diekspos di sosial media nggak bisa terkenal juga ya. Karena kan terkadang kita harus menyosialisasikan itu dari sosial media. Itu cara yang paling tepat ya, efektif juga. Kak Lukman benar-benar. Kalau Bang Galim sendiri ya, pengen nggak mungkin belajar kalau untuk musik sendiri apa aja sih musik Melayu? Tadi ada akordeon, terus ada gendang Pung ya, terus ada apa lagi? Karena kalau musik, cerita musik ini kan masalah asimilasi budaya kan. Contoh dari akordeon itu berasal dari musik Eropa, biola. Kemudian untuk gendang jenis pakpung itu bukan hanya ada di Melayu saja, mungkin Jawa ataupun suku-suku lain hanya punya alat yang mirip. Gendang juga ya, digendang juga gitu kan. Jadi sebenarnya Melayu ini dia itu tadi kan, masyarakat modern di masa lampau dia.
Dia menggunakan fasilitas zaman kolonial untuk menciptakan kebudayaan sendiri. Kita nggak jiplak itu, nggak jiplak menonton Eropa itu bagaimana, tapi kita gunakan Eropa itu untuk kepentingan kebudayaan kita. Contohnya dengan akordeon, biola, kemudian sekarang kan pakai gitar bass, ya disesuaikan dengan instrumen-instrumen kemelayuan tadi itu. Oke, jadi memang dimodifikasi Iya. lah ya, tapi tidak menghilangkan unsur si adatnya itu Iya. sendiri seperti itu. Karena kan kalau sekarang banyak mungkin di pesta-pesta perkawinan tuh juga banyak loh undang-undang penyanyi Melayu. Bahkan itu lebih menarik orang gitu untuk melihat gitu ya kan Bang Lukman. Kalau orang kan mungkin sukanya dangdutan gitu, tapi memang masih banyak orang yang suka mendengarkan lagu-lagu musik dan musik-musik Melayu seperti itu. Jadi memang banyak gitu. Tapi kalau dari Bang Khairul sendiri, Bang, dulunya Abang bergabung di tahun berapa dan apa yang Abang lihat, perkembangan seperti apa yang Abang lihat di Malay Creative Project ini? Baik, kalau saya sendiri dari awal dibentuk, saya sudah bergabung karena kan kami berlima itu salah satunya dengan Galin itu kami kan. Kemudian dari 2023 di tanggal 4 Agustus. Jadi kemudian untuk selanjutnya itu kami ada kegiatan perdana itu di Hotel Polonia, yaitu Sembang-Sembang Puak Melayu, itu di tahun 2023 juga, yang mana itu kami ketika pertama kali mendirikan Malay Creative Project ini kami ada membuat lagu, yaitu namanya Geluh Untuk Negeri yang diciptakan oleh Adinda Galin, yang mana itu di dalam kegiatan tersebut itu kami launching lah ke publik. Dan selanjutnya setelah itu banyak lagi kegiatan-kegiatan kami seperti misalnya Jirus Pusaka Melayu, kemudian pameran songket, kemudian ronggeng on the street dan lain sebagainya. Oke, jadi memang sudah banyak kegiatan yang dilakukan ya kalau apalagi ke Bang Oka, mungkin ke Bang Oka kalau kita melihat kegiatan-kegiatan tidak hanya seni budaya Melayu ya, ada juga yang Abang jadi trademark. Jadi Bang Oka ini adalah salah satu yang penggagas lagi membangkitkan tembakau daily ini. Iya. Boleh cerita Bang seperti apa Bang? Jadi saya ini kan sebenarnya penggiat tembakau ya Bang. Sebenarnya juga bisa dibilang budayawan karena walaupun di kota Medan ini nggak ada budaya menggulung cerutu ya, karena selama ini kan tembakau daily kan diekspor di Eropa, dilelang ya, di Jerman, di Bremen, di Eindhoven. Maksudnya saya bisa klaim itu karena saya mengira bahwasannya budaya itu adalah suatu kegiatan positif yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi identitas. Jadi saya selama ini itu kegiatan saya kemana-mana, saya dari dulu tuh bawa alat-alat gulung cerutu ya, alat-alat pisau dan lain-lain. Saya mempromosikan inilah sebab adanya kota Medan, karena tembakau inilah, kisah si daun emas inilah sebab terjadinya pembangunan sampai kota Medan ini dikenal dengan Paris Pan Sumatera. Gitu sih. Jadi saya awalnya sebagai penggiat dan akhirnya karena ada peluang bisnis, saya dengan para sejarawan, budayawan sering diskusi, juga para guide. Ketika diceritakan mereka kepada para wisatawan, misalnya orang Eropa, wisatawan Malaysia, tentang cerita eksistensi tembakau daily, mereka bertanya, produknya mana gitu. Nah selama ini kan selalu diekspor, nggak pernah diproduksi, dihilirisasi di kota Medan. Nah saya ngambil peluang itu, akhirnya ya bisnis cerutu. Tantangannya tuh seperti apa? Mau mengingat cerutu ini kan hanya orang kaya aja ya. Iya, Nah, benar-benar. Kemudian bule gitu Iya. kan. Itu seperti apa Bang? Mungkin pemasarannya di Kota Medan terutama mungkin bagi generasi muda yang pengen nyoba cerutu begitu. Mungkin kan selama ini kan tembakau daily kan sangat mahal ya Bang. Ekspensif lah karena juga hitungannya dalam bentuk harga ekspor ya, dolar. Nah itu tantangan sih di daya beli karena saya selama ini jualnya ke kalangan anak muda yang dimana belum settle ya, belum finansialnya belum oke. Jadi untuk seharga 50.000 aja sebatang itu mereka masih ngira mending beli rokok sebungkus gitu. Nah tantangannya sih juga di kampanye anti tembakau sih Bang, sangat marak ya saat ini orang pengen hidup sehat gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya ini bukan soal habit kebiasaan orang. Saya nggak berharap juga ini jadi tren, tapi kalau bisa ini jadi souvenir aja sih Bang, oleh-oleh khas Medan gitu aja. Oke. Tapi menurut Bang Oka sendiri tembakau ini akan ada nilai positif ekonominya nggak untuk kelanjutannya? Ada. Kita merasa ini akan bisa menjadi domino efek ya, kayak bisa berkaitan ke wisata juga lebih rame, hotel-hotel bisa juga bisa
merasakan dampaknya juga. Kalau seandainya ada space khusus dibuat untuk launch cigar, misalnya tuh di Bukit Lawang atau di Medan, dibuat ada galerinya, ada workshopnya, ada tempat kopinya, yaitu bisa jadi daya tarik wisatawan juga kan, bisa berpengaruh juga ke ekonomi kita, putaran uang di kota Medan gitu. Oke, jadi memang harus ada sebuah inovasi ataupun gebrakan ya Bang, karena kalau mengingat tembakau ini kan harganya tinggi ya kan, jadi bisa menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Kalau untuk Bang Roy sendiri, tadi kan sebagai penyanyi ya, berarti nyanyi Melayu Bang, udah dari kapan? Kalau mulai bergabung di dunia entertainment itu dari kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA sudah nyanyi ya, sudah belajar. Itu belajar atau otodidak? Atau ada gurunya? Gak ada, awalnya hobi-hobi aja nyanyi di rumah. Oh, hobi-hobi aja. Biasanya kalau nyanyi lagu Melayu itu sukanya nyanyi apa Bang? Kita mau dengerin refnya mungkin ya kan Kak Lukman. Boleh nggak sedikit? Boleh pukul 2 pukul lah Bang. Nanti kita pukul-pukul, boleh Bang? Lagu langgam aja ya. Boleh, boleh. Makan sireh berpinang tidak, lambanglah adat pusaka Melayu. Keren kali. Dikit aja dia ya, mahal suaranya ternyata. Gitu. Tapi berarti sering nyanyi live ya? Live musik kan biasanya ada penarinya gitu, berarti sering juga? Kalau itu jarang, saya biasanya panggung ke panggung aja. Panggung ke panggung. Jadi Bang Galin ini tidak hanya jago berpantun, Kak Jadi- Putri, jago juga berpantun ya, tidak hanya bernyanyi, berpantun juga jago. Bang Roy, Bang. Bang Roy. Bang Roy, ya kan Bang Roy Ganda ya. Kita kok terbalik-balik ini ya namanya ya. Bingung-bingung ini. Antara dua. Oh, pantun juga jago. Iya, karena kan kalau nyanyi Melayu ini kan dia Harus pakai harus pantun. pakai pantun juga. Jadi belajar pantun. Oke. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam ya Kak Yes. Putri, seperti apa mungkin budaya Melayu dan mungkin eksistensinya yang digaungkan oleh Malay Creative Project ini. Kita jeda berikut, kami akan segera kembali. Nah, tentunya pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Pojok Komunitas. Masih bersama abang-abang yang mendai. Saat ini ada Malay Creative Project, ada Yes. Bang Khairul, Bang Oka, ada Bang Roy Ganda, juga ada Bang Galin. Iya. Seru ya. Kita tanya-tanya lagi ke Bang Roy. Bang Roy, untuk menjadi seorang pemantun itu kan susah tuh Bang, merangkai Iya, benar. kalimat kata demi kata gitu. Gimana inspirasi yang bisa Bang buat sehingga bisa terjadi satu pantun dalam waktu yang singkatnya gitu? Bisa dibilang spontan begitu ya Bang Roy ya? Iya, betul. Kalau untuk pantun itu awalnya saya baca-baca syair Melayu. Syair Melayu dengan lagu juga kan. Karena lagu-lagu Melayu ini kan sama seperti pantunnya ini kan mengalir juga kayak lagu-lagu Melayu itu kan. Kayak ada satu pantun kehidupan itu berisi isi setengah air yang kosong, isi penuh airnya tumpah. Jangan hidup terlalu sombong, kelak tak dapat berkah. Itu dia. Itu salah satu pantun kehidupan. Jadi awalnya itu isi setengah tong yang kosong, isi penuh airnya tumpah. Nah, kalau penuh airnya tumpah, jangan terlalu sombong. Kalau sombong itu nggak akan dapat berkah. Itu dia. Itu salah satu pantun kehidupan. Jadi saya belajarnya itu awalnya membaca syair-syair Melayu. Bisa buka les nggak Bang? Karena Karena saya pengen juga loh, Iya, Bang. pandai berpantun. Benar, apalagi kan kalau kita ya Kak sebagai pembawa acara kan, kadang di awal, di opening, closing kan harus pakai pantun ya, biar menarik gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah pantun, oh tahu nih kita di tanah Melayu gitu. Tapi memang kalau untuk kita sendiri karena tidak terbiasa, jadi sedikit susah ya. Satu pantun kita bisa buat 1 jam. Karena mikirin isinya apa, sampirannya apa gitu. Apalagi akhir-akhirannya harus sesuai gitu ya. Kita tantang yuk Bang Roy buat Iya. pantun. Bisa nggak Bang? Bisa Bang, tentang pojok komunitas. Langsung ada temanya ya. Pojok komunitas ya. Iya. Hendak mengambil sebuah nanas diambil di pagi hari.
hari ini kami ada program pojok komunitas yang bersiarkan di TPRI. Asik. Oke. Mendai betul. Saya boleh nambahin ya? Boy, Saya biasanya ini juga. tektokan kalau Oke, bisa pantun berdua. sama Ro. Sering join ya berdua. Kalau melihat di semak-semak ada pula buah stroberi, sangat banggalah seorang mama ketika anaknya masuk TPRI. Oke, jadi biasanya tektokan juga ya? Iya. Kalau Kak, mungkin abang mau tambahin? Nggak usah, gendang aja. Gendang aja. Gendang aja ya. Tapi mungkin Bang Galin sebagai salah satu pendiri dari Malay Creative Project gitu, apa pada akhirnya yang ngebuat abang sadar kalau budaya Melayu ini harus dilestarikan? Nah, bukan hanya budaya Melayu aja ya, tapi semua budaya yang ada di Nusantara. Karena kenapa? Memang di saat ini anak muda itu krisis dengan budaya, Iya. norma, sopan santun, budaya stokisme, hedonisasi. Mereka bisa ngabisin uang untuk beli handphone yang mahal, baju yang branded, tapi mereka tuh nggak bisa tuh hanya meluangkan sedikit jajannya untuk beli secara songket, ulos, kemudian teluk belanga. Dan mereka sekarang ini mereka lebih bangga dengan berpakaian yang tipis dibanding berpakaian yang tebal, udah unsur kebudayaan gitu. Menurut saya gitu sih. Jadi saya kayak tergetuk lah hati. Apakah zaman ini akan terus begini-gini aja, apa makin parah? Jadi tugas saya sebagai yang Melayu tadi kan sungguh Melayu itu kan ada Islam, sebagai orang Islam dengan membawa nama Melayu itu untuk menegakkan syariat tadi itu gitu loh. Jadi Melayu itu nggak bisa lepas yang namanya dari Islam. Tugas saya sebagai hamba yang tak beragama, dengan cara Melayu tadi ini kita naikkan lagi lah gitu supaya orang mau berpakaian Melayu, musik-musik Melayu, kemudian beresam budaya Melayu gitu sih. Bener. Karena kan pemuda-pemuda sekarang tuh misalnya kita suruh pakai baju-baju kayak abang-abang ini kayak agak nggak mau ya, lebih milih-milih mungkin baju-baju yang pakai jeans yang sebenarnya kalau dipakai kan cakep gitu kan, karena kelihatan sopannya gitu, kelihatan elegannya gitu. Tapi itu tadi karena sudah ala bisa karena terbiasa ya Bang. Jadi membiasakan diri lah agar orang itu mau terdoktrin untuk membudayakan budaya Melayu. Banyak hal-hal yang positif ya Bang Hairul yang bisa didapat dengan berdirinya komunitas ini. Kemudian Bang, komunitas ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri ya Bang. Ada pihak ketiga, stakeholder dan pemerintah mungkin untuk dukungannya. Sampai saat ini seperti apa Bang dukungan yang Abang dapatkan dari pihak ketiga? Baik, kalau terkait instansi pemerintah itu kami saat ini ketika di acara Cakap Melayu Vol 4 itu ada mendapat sokongan juga lah dari Dinas Kebudayaan di Kota Tanjung Balai. Tapi ya berupa support seperti biasalah, dikarenakan kami kan kalau untuk akte itu kan belum ada. Jadi kedepannya itulah yang menjadi sasaran kami. Kemudian kalau untuk dengan pihak ketiga kami juga berkolaborasi dengan Medan Heritage. Jadi kami dengan Medan Heritage itu ada satu program namanya Cakap Melayu yang sekarang untuk saat ini sudah mencapai Vol 4. Begitu. Jadi dari setiap vol itu ada berbagai tema yang kami bahas sehingga lebih agar orang lebih tahu ini loh kebudayaan Melayu seperti itu. Kemarin itu ada juga kegiatan ya di Kesawang ya Bang. Iya. Merah itu kegiatan apa dan tujuannya seperti apa nanti? Tujuannya ya itu tadi lebih kepada mengeksistensikan budaya Melayu dan lebih kepada pelestariannya. Dan seperti yang saya informasikan di awalnya itu lebih kepada membrainwash untuk generasi-generasi muda. Karena memang seperti yang diinformasikan Adinda Galin sebelumnya bahwasannya orang-orang Melayu sekarang ini sangat canggung memakai pakaian seperti ini. Jadi kalau seperti saya misalnya setiap tahun itu saya menggunakan pakaian ini kalau sholatnya. Di masyarakat sekitar itu kelihatan canggung karena apa? Itu merupakan satu kebiasaan yang sudah ditinggalkan, padahal dahulu merupakan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Jadi sehingga sudah lama ditinggalkan, jadi orang-orang yang berusaha untuk membangkitkan kembali dipandang aneh atau canggung. Jadi itulah peran kami untuk lebih mengenalkan lagi. Bang Oka ini termasuk pemuda Melayu yang stylish sekali. Jadi tidak hanya teluk belanga ya Bang dan songket, tapi bisa dipadukan dengan sarung, keris gitu. Gimana Bang cara mengkombinasikan pakaian Melayu yang mungkin di atas rata-rata bisa tampil keren seperti yang Abang tampilkan di Instagram Abang? Ya, padu padannya seperti apa yang Abang lebih buat? ke referensi foto-foto jadul dulu sih Bang. Ya paling ada ornamen-ornamen tambahan lah ya. Seperti misalnya apalah properti lah ya, misalnya cincin atau
seperti ini. Butang kayak namanya. Nah, butang. Atau kadang saya pakai baju Melayu kan, sholat Jumat tuh pakai tongkat gitu. Oke, Sih, jadi gitu sih. memang ada referensi-referensi Iya. dari foto-foto jadul gitu ya, tapi dicombine ke modern sekarang ya, jadi kelihatannya stylish gitu ya. Iya, Tapi mau balik lagi ke Bang Khairul. Bang Khairul masih penasaran dengan Malay Creative Project ini formatnya seperti apa? Tadi kan ada penari juga, ada penyanyi, ada pantun, bahkan ada UMKM juga. Iya. Apakah ada jadwal atau waktu misalnya, kalau kalian mau menari waktunya hari ini nih, kalau kita mau belajar musik harinya hari ini nih, dan pengajarnya itu siapa gitu? Baik, kalau jadwal seperti itu kami lebih kepada based on request. Jadi misalnya ada permintaan jadwal menari, itu kami latihan, kemudian begitu juga bermusik. Namun kalau untuk yang menjadi diskusi kami rutin itu ialah bagaimana strategi kami untuk lebih memperkenalkan budaya itu tadi begitu. Jadi kami sering mengadakan diskusi dengan Medan Heritage, kemudian apa yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatan apa dan apa-apa saja yang perlu dilakukan seperti itu. Oke, jadi memang ada projectnya Iya. gitu ya, Bang. Iya. Kedepannya mau ngapain, ada Iya. event apa gitu. Iya. Sejauh ini event apa yang sudah diselenggarakan? Sangat banyak sekali. Pertama kali berdiri saja seperti yang saya informasikan di Hotel Polonia itu, Sembang-Sembang Puak Melayu. Kemudian ada Jurus Pusaka Melayu. Jadi Jurus Pusaka Melayu itu yaitu membersihkan keris. Begitu. Bisa dibilang kami di Sumatera Utara ini kamilah founder pertama kali yang membuat kegiatan itu dalam skala besar. Begitu. Kemudian ada kegiatan Melayu Tak Akan Layu di kemarin kolaborasi dengan Medan Heritage, kemudian salah satu universitas swasta kalau tidak salah itu Polmed. Itu ada program Melayu Tak Akan Layu yang mana kami mengangkat sebuah seminar tentang Lenggok Gambus Labuhan, yaitu merupakan tari asli Kota Medan begitu. Jadi sangat banyak lah. Kemudian Ronggeng on the Street, kemudian pameran-pameran kain songket. Kemudian kemarin kami juga ada satu kegiatan Julang Budaya Melayu di Pantai Cermin. Kami merupakan salah satu supportnya juga. Jadi kami mengirimkan utusan orang kami untuk belajar tentang Destar Alam Melayu. Destar itu merupakan istilahnya gen ya. Destar itu ada tanjak, tengkuluk dan lain sebagainya. Kami mengirimkan orang-orang kami untuk mempelajari itu. Kalau mau belajar di mana tuh Bang Khairul, base campnya? Baik, kalau untuk belajar itu biasanya kami gurunya ada. Itu kalau untuk di Sumatera Utara ini ada salah satu orang asahan, tetapi belum bisa untuk membuat format dalam bentuk mengajar. Itu kami harus memanggil dari Kepulauan Riau ataupun dari Malaysia. Dan itu istilahnya kami namanya ada bergaram. Bergaram itu mengambil sistematika ilmu lah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang tanja atau tungkul itu tidak sembarang. Itu ada ilmu-ilmunya. Jadi jangan meniru. Tanja itu harus berburu begitu. Oke. Ada sistematika ilmunya. Memang ada cara pembuatannya juga Iya, ada. benar sekali. Jadi memang Ada harus pada. dipelajari ya, Iya. Bang, ya, dengan ahlinya gitu. Biasa ngumpul di mana Bang? Bagaimana? Iya. Kalau Ngumpul-ngumpul gitu loh. Baik. Di darat ketemu gitu. Baik, biasanya kami kalau untuk ngumpul itu bahas-bahas program, kemudian meronggeng. Jadi Di mana aja ya tempatnya? Iya, mengalir saja. Oke. Yuk kita Tergantung dompet sih, mengadakan Bang. kegiatan. Tergantung dompet. Iya. Nanti kalau lagi baru cair gajian nih kan orang-orang nih, kami cari tempat yang agak mewah dikit. Kalau nggak ada nanti kami di rumah lah. Iya, di rumah. Oke, tapi Bang Galin dan Bang Roy dan Bang Oka sendiri kan sebagai generasi muda, ada nggak pernah teman-teman setongkrongan yang bilang, kok mau sih membudayakan, kok ketinggalan zaman sih mungkin dengan pakaian seperti ini gitu, ada nggak? Atau ada stigma-stigma lah dari masyarakat, kok dia mau ya ketinggalan zaman kali, anak muda zaman sekarang kalau nggak nongkrong nggak gaul loh gitu misalnya. Kalau dari Bang Roy sendiri seperti apa? Kalau teman-teman saya tuh ya di kampung itu memang awalnya sih mereka menanyakan kenapa mau budaya gini-gini, bagus kerja yang pasti aja gitu kan. Kita boleh berbudaya tapi jangan juga tinggalkan pekerjaan kita, dan itu makan kita juga kan. Tapi kita berbudaya ini kan untuk mengambil minat pemuda yang sekarang seperti sekarang banyak pemuda-pemuda yang kayak tawuran gitu kan, kayak geng motor gitu kan. Jadi kita untuk menghindari itu. Jadi mengarah ke yang baik lah seperti itu ya. Tapi kalau Bang Galin sendiri
Gimana tanggapannya dan apakah banyak nggak Bang anak-anak muda zaman sekarang yang mau belajar gendang Pak Pung? Mungkin kalau untuk belajar gendang Pak Pung tuh banyaklah sanggar-sanggar itu udah mulai memperkenalkannya. Memang saya merasa ini pandangan saya, kalau anak-anak muda terkait dengan kegiatan kami ini mereka merasa kayak kayak senang gitu. Kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang ini dia lihat ke masa lampau. Kayak kafe-kafe sekarang tuh udah gaya-gayanya retro, ya. vintage. Kemudian banyak kafe-kafe itu diisi dengan barang-barang yang antik gitu kan. Berbeda halnya zaman sebelum kami di generasi 80-an 60-an. Mereka akan ngerasa, ih ngapain kalian balik lagi ke zaman kami gitu loh. Mereka tuh lebih senang kepada generasi anak muda yang tidak lagi kembali ke masa lalu. Sementara anak muda sekarang ini suka ngeliat masa lampau. Mulailah gaya-gaya skena, gaya-gaya yang celana yang dulu awalnya ketat-ketat 2010, pakai jeans kan berbentuk tuh kan. Mulai sekarang yang gembor-gembor tuh, baju-baju gembor gitu. Itu tadi anak muda zaman sekarang tuh lebih kayak suka flashback gitu sih, menurut saya gitu. Suka flashback dia. Kalau kan suka flashback nggak? Suka juga. Enggak, kalau Putri ke rumah nanti banyak barang-barang vintage. Oh iya, Kak Lukman ini juga salah satu orang yang kalau foto tuh suka vintage, Iya. estetik. Ya kan? Ya, koleksi kain juga saya Bang. Oh, Boleh nanti kita join ya Bang ya. Kain-kain songket ada Bang, batik ada juga. Kebetulan saya juga kolektor Iya. songket juga. Oh koleksi juga. Kalau Tanjak udah punya berapa Bang? Banyak lah ya. Lebih dari 10 sih. Lebih dari 10 Iya. berbeda warna dan juga berbeda Iya, ukuran ya. benar sekali. Tapi kalau mau ngomongin tentang Tanjak sedikit Bang, kan Tanjak itu ada dari yang kecil sampai yang tinggi. Bertingkat Iya. gitu. Iya ya, meningkat Bang. itu ada istilahnya ada Nilai-nilai artinya. historisnya enggak Bang? Atau Baik. ada punya arti enggak? Baik, sebenarnya kalau umumnya yang saya pelajari bahwasannya tanjak itu semakin besar itu merupakan satu gambaran karakter yang kuat. Seperti misalnya itu ada namanya tanjak Bugis Tak Balik yang mana itu agak besar, itu merupakan filosofi daripada karakter orang-orang Bugis yang diserap semangatnya, perjuangannya. Jadi memang untuk tanjak yang kecil itu lebih kepada istiadat, semisal ada namanya tuh ayam patah kepak, dia tidak lebih besar daripada nakoda trong dan lain sebagainya. Jadi memang ada coding-codingnya, makanya itu diperlukan sistematika ilmu tersebut. Jadi tidak sembarang membuat dan sembarang meniru seperti itu. Dari segi motif dan warna gitu ada nilai-nilainya juga. Iya, contoh saya sebutkan ada namanya itu salah satu tanjak namanya bulan bidang. Bulan bidang itu dia dipakai oleh para panglima, kemudian timbalan atau wakilnya dan prajurit. Jadi itu untuk menggambarkan asas daripada para prajurit itu semangatnya itu basic warna kain itu harus hitam. Walaupun nanti ada motif-motif emasnya, tetapi basic itu harus warna hitam. Oke, nah jadi pemirsa ya, kita mau break sejenak ya Kak Lukman dan juga abang-abang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pojok Komunitas. Oke, yuk. Yang masih bersama kami dalam Pojok Komunitas. Masih bersama komunitas Malai Creative Project. Yuk. Nah, tadi kita udah cerita Bang tentang baju udah, terus tadi tentang pantun udah, lagu udah, terus tadi alat musik juga udah. Dan inilah yang kita mau tahu Bang. Ini koleksi pribadi dari Bang Hairul. Ini ada Yang merupakan, keris yang keris. ternyata ini asli dari Melayu. Karena selama ini kita tahu keris itu ya punyanya orang Jawa gitu ya. Tapi ternyata Melayu juga ada kerisnya. Mungkin boleh diceritakan lah Bang. Iya. Baik, boleh saya ambil contoh satu ya? Boleh. Baik. Ya, seperti ini. Ini kalau untuk keris ini ada anatominya ya. Ini namanya kalau di Melayu namanya hulu, kemudian ini sampir, kemudian ini batang serunai dan ini kasut. Jadi kalau untuk ukuran-ukurannya itu ada jenisnya dan penyebutannya beda. Kalau ini namanya keris selit namanya. Ada keris tarung yang lebih panjang, kemudian ada keris azimat. Itu biasanya yang kecil-kecil untuk azimat, tetapi itu saya tidak berani untuk mengumpulkannya. Jadi kalau untuk keris itu sendiri ada fungsinya. Kalau ini hulu istiadat. Jadi kalau mau masuk istana itu harus menggunakan hulu seperti ini. Beda dengan keris yang satu lagi itu, yang seperti ini. Ini hulu tempur. Ini untuk hulu untuk bertempur. Makanya kalau untuk hulu-hulu seperti ini itu tidak boleh masuk istana. Kalau misalnya zaman dulu kita masuk,
maaf cakapnya dahulu bisa dieksekusi kita karena dianggap melawan daripada sultan. Jadi keris itu pun ada adab dan istiadatnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak sembarangan dipakai ya bang ya? Iya. Kalau sekarang gimana tuh bang, momen-momen tertentu? Bisa nggak dipakai misalnya lagi pakai baju Tradisi adat bisa Melayu? ada Baik. cara adat dan apakah Baik, bertentangan juga, Bang? kalau saya sendiri dengan beberapa anggota Malay Creative Project itu sering ya kalau misalnya ada acara-acara tertentu, acara istiadat seperti misalnya kami di Pantai Cermin kemarin di acara Julang Budaya, kemudian kalau misalnya pameran-pameran ataupun hanya sekedar meramaikan, yuk kita berkeris, kumpul di mana? Silakan, itu jadi kami berkeris seperti itu. Oke, berarti memang dari sultan-sultan dulu sudah menggunakan Iya. keris ini. Iya. Bang. Ini cara abang menjaga legasi ya. Iya. Ini merupakan sudah ratusan tahun ya bang. Iya, Prosesnya benar ya. sekali. Sekarang kalau dicari di hunting ada di komunitas atau di penjualan online atau gimana? Iya, ini diperjualbelikan nggak? Baik, kalau juga kan untuk koleksi. saya sendiri, saya kiblatnya tidak untuk perjualbeli, tetapi terkadang kalau misalnya ada yang kepingin dan ingin merawat, itu saya beri juga. Tetapi dengan persyaratan kalau misalnya ingin dilepas lagi, kembalikan kepada saya, begitu. Jadi kalau untuk terkait daripada nilai ekonomis daripada pusaka ini, kalau ke sesama kolektor itu memang agak mahal ya. Tetapi saya mensiasati, saya hunting. Jadi kalau saya ada kesempatan, saya masuk ke pelosok-pelosok dan saya tanya dengan orang-orang sekitar, ada yang menyimpan tidak. Begitu juga dengan kain-kain begitu. Jadi saya memang hunting. Seru ya. Tapi tadi memang kan banyak model-model kerisnya. Tadi Abang sempat bilang ada namanya keris azimat ya. Iya, Yang azimat. kecil itu kenapa Abang tadi bilang nggak mau untuk koleksi? Baik ya, azimat itu kan bahasa Melayu, kalau di Jawa namanya jimatan, beda-beda. Jadi itu memang kerisnya itu memiliki fungsi tersendiri di dalam dunia klinik. Jadi lebih baik saya tidak ingin menyimpan itu. Oke, Iya. jadi memang ya kalau orang bilang udah ada isinya gitu Iya, ya, Bang, iya, ya. Kalau proses penyimpanannya ini ada apa nggak syarat-syarat tertentu, ada tempat tertentu? Pembersihannya seperti apa Baik. gitu. Baik, karena kan saya sifatnya lebih kepada pelestarian dan kecintaan saya kepada fisiknya. Jadi yang penting saya tidak menaruhnya ke tempat yang rendah ataupun di bawah, tetap ditinggikan karena kan merupakan adab kita juga untuk menyimpan ini. Kemudian kalau saya memandikan itu bukan dalam artian mistik. Jadi memandikan keris ini jangan salah paham. Zaman dahulu orang menggunakan bunga dikarenakan itu tidak ada bahan kimia. Jadi bunga-bunga itu seperti misalnya melati, kemudian kantil, mawar itu ada kandungan antimikrobanya. Jadi karat daripada pusaka ini tidak hanya datang dari keringan ataupun usianya yang lama, tetapi ada namanya reducing bacteria sulfat. Jadi bunga-bunga kandungan antibakteri dalam bunga itu yang mematikan bakteri itu sehingga tidak mencegah terjadinya karat. Kemudian air kelapa, kemudian jeruk purut dan jeruk lainnya yang tinggi asam sitrat. Jadi zaman dahulu memang seperti itu polanya begitu menggunakan bunga. Jadi tidak serta-merta itu hanya mistik atau klinik. Tapi kalau sekarang ada bahan-bahan kimia itu abang pergunakan juga untuk membersihkan besi-besi yang sudah bekarat atau? Kalau saya lebih menggunakan cara-cara tradisi seperti air kelapa, kemudian untuk mengeringkannya saya menggunakan asap gaharu. Kalau lebih instan kan bisa dengan hair dryer. Kalau saya tetap dengan menggunakan asap gaharu. Agak perjuangan ya Pak? Oke. Perjuangan ya. Iya sih, karena kalau sekarang orang ngelihat ada yang mandiin keris nih pakai bunga, dia mau ngapain tuh Iya, gitu ya. iya. Konteksnya sudah negatif Iya, ya, Bang. benar Tapi sekali. padahal itu sudah turun-temurun dari dahulu Iya. dan itu memang caranya memandikannya seperti itu. Mungkin dahulu orang zaman dahulu itu tidak tahu kandungan-kandungan daripada bunga itu. Itulah ilham yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang mana sains atau ilmu pengetahuan modern akhirnya membuktikan dari kajian-kajian penelitian bahwasannya ini kandungannya. Sama seperti orang tua dahulu menyirih itu kan orang tidak tahu kandungannya apa, tetapi ketika dimakan dan giginya bagus mereka melanjutkannya begitu. Seperti itu. Karena kan dulu nggak semodern sekarang Iya, ya, benar sekali. Bang. Jadi semuanya pakai bahan-bahan alami. Benar. Mau tanya lagi ke Bang Oka, Bang Roy dan juga Bang Galin. Tadi kan selain pemain musik, bisa pantun, bisa nyanyi, ini bisa nari nggak tiga-tiga? Kalau Bang Oka, Enggak bisa nari. Saya pernah belajar bermain gendang lah dengan Galin. oh berarti bisa juga dasarnya? Yes, dasar bisa. Dasarnya berarti tahu ya. Kalau Bang Roy bisa menari nggak? Biasanya kalau laki-laki tuh di Melayu tuh bisa menari gitu ya. Pernah belajar nari, bisa nari.
Dasarnya nari? bisa. Oh, dasarnya tahu lah ya. Kalau Bang Galin? Bisa lah satu, tarian koladeli. Oh, bisa lah satu ya. Kalau dua nggak bisa? Nggak bisa. Boleh 3, 4 pun udah Nggak pusing. bisa satu. Boleh ditampilkan nggak? Janganlah. Boleh lah Bang, sedikit aja. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau untuk di Malay Creative Project ini, untuk yang menari sendiri, siapa yang mengajarkan? Apakah memang sudah ada gurunya? Si Arif nih. Ya, adalah salah satu teman kami namanya Khairul Arif. Jadi beliau ini merupakan, ini temannya Bang Bahroy juga, Oh, mereka kita satu juga. kampung. Oh iya. Khairul. Dia presenter di sini. Iya. 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 Jadi dia juga Dia kayak misalnya kami nongkrong itu dia sharing-sharing gitu loh. Oh, tarian itu seperti ini. Nanti kami kayak misalnya lagi nongkrong, Rip, ajarilah kayak mana Mainang. Ajarilah kayak mana Serampang 12, paling gitulah. Oke, jadi memang benar-benar kayak diskusi ya. Iya, diskusi. Oh, kakinya seperti ini, seperti itu. Kak Lukman mau belajar juga? Mau belajar. Mau belajar. Kalau Putri tadi tertarik sih belajar musiknya. Biasanya kalau di Melayu kan ada biola juga ya? Iya, ada biola. Nanti kita bisa join, kamu main musik, saya narinya. Oh iya gitu ya. Tapi memang Putri itu beberapa kali mengunjungi Istana Maimun. Biasanya di depan terasnya itu kan ada yang main musik ya. Iya. Itu orang abang-abang dari Malay Creative Project melakukan hal seperti itu nggak? Untuk pelestarian alat musik sendiri? Kalau kami biasanya itu lebih kepada di on the street aja, di jalan. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya orang ke Istana Maimun itu udah tahu bakal di Istana Maimun itu ada musik Melayu. Iya, benar. Kami kasih kejutan nih. Misalnya kalau lagi nongkrong, kami itu pernah di ngarah dekat Carrefour itu kan, ada angkringan. Kami ngeronggeng di situ tuh sama yang tadi Bang Jamal tadi itu. Oh iya. Buat konten di situ. Terus kami misalnya di Tanjung Balai itu pernah di atas kapal kami. Kami kapal itu di dekat sungai Tanjung Balai itu dilihatin tuh sama Mbak Roy, dilihatin sama orang-orang yang lagi lewat. Terus nanti pas kami di pinggir-pinggir sungai Tanjung Balai itu kami main musik untuk memperkenalkan tadi itu gitu. Jadi ada sesuatu hal yang unik sehingga orang penasaran Iya, gitu, gitu, ya. iya. Apalagi kalau yang main ini anak-anak muda. Iya. Gitu. Kok bisa nih anak-anak muda gitu. Tapi waktu itu gimana antusias waktu pernah main di pinggiran angkringan? Antusias dari yang nongkrong gitu. Mungkin masih tahap mendengar, memang itulah sulitnya tadi kan. Karena kan ibaratnya ketika seni itu masuk sejak kecil. Iya. Ketika misalnya gini, kenapa orang-orang tua zaman dulu tuh nggak pernah lepas dengan musik-musik lama? Karena ketika dia anak kecil tuh dadanya kosong tuh kan. Dia belum ada terpengaruh dengan apapun. Jadi ketika apa yang didengar waktu kecil tuh sampai besar juga akan terpengaruh. Gitu juga kan. Misalnya kayak sekarang tuh ketika kecil udah lagu TikTok, lagu lebih kepada DJ. Jadi itu fungsi kita lah memang kepada generasi anak-anak kecil untuk mempengaruhi mereka terhadap kebudayaan-kebudayaan Melayu tadi itu gitu loh. Ya agak susah ya. Susah ya. Tanggung jawabnya tuh agak susah Iya. ya. Karena memang tidak bisa sekali dua kali kita memperkenalkan, harus setiap hari dan lingkungannya harus lingkungan kita dulu gitu ya kalau Bang Khairul, mungkin terakhir ini Bang, mungkin Abang sekarang hanya komunitas ini kan, kedepannya akan ada dibuat legasi legalitas seperti organisasi yang resmi gitu. Sekarang upaya yang dilakukan menuju ke organisasi yang resmi itu seperti apa tahapannya? Baik, terima kasih. Lebih kepada penguatan struktural internal. Jadi pembentukan struktural, kemudian divisi-divisi dan pembagian job desk berdasarkan divisi tersebut. Dan kami juga berupaya untuk mengasah skill kami terkait divisi yang akan kami pegang seperti itu. Jadi tidak hanya memegang satu jabatan, tetapi kita harus kompeten di dalam jabatan organisasi tersebut. Seperti itu. jadi Semoga memang- lancar ya Bang ya, kedepannya semakin besar dan menggaungkan. Amin ya rabbal kebanggaan alamin. Sumatera Utara ya kan. Amin. Nah, Bang Oka ini kedepannya seperti apa Bang? Apakah hanya fokus sekarang ke Mbak Deli atau dari segi fashion juga pengen populerkan? Karena kiblat saya juga berpakaian Melayu nih kan. Oh, jual baju Melayu ya? Iya, lihat Oh Instagram Bang dari Oka. referensinya Bang Oka. Iya, keren sekali, ada kain sarung ya kan Bang, ada keris, tongkat dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk saya ya kedepannya karena memang dari dulunya senang ya berbudaya, saya pengennya kedepannya bisa membumikan lagi berbaju Melayu, berbaju kurung, bertelur belanga. Sebab untuk setahun sekali saja orang-orang di Medan ini, orang-orang Melayu bahkan untuk berpakaian Melayu saja sangat berat gitu. Nah, ketika kita telisik, kita cari tahu, ternyata bukan karena mereka nggak mau berbaju Melayu, ternyata nggak ada yang memfasilitasi untuk membeli di mana sih beli baju Melayu gitu. Jadi kami Malay Creative Project pernah mau buat
suatu agenda tajuk Jumat Berbaju Melayu. Jadi bukan hanya untuk hari raya Idul Fitri, tapi kedepannya nanti bisa-bisa setiap Jumat mungkin di Masjid Raya nanti akan kita trenkan lah berbaju Melayu setiap hari Jumat. Jadi hari raya Jumat itu kita ya sholat dengan baju Melayu. Dan kedepannya kita akan buat UMKM baju Melayu. Oke, benar. Ya, jadi memang harus dilestarikan dari sekarang Bang, dan dari kita. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi untuk memulai? Kalau Bang Roy sendiri, ini kan tadi sudah bisa pantun, sudah bisa nyanyi gitu. Pengen bisa apa lagi Bang untuk membudayakan adat Melayu ini? Kedepannya tidak ingin ada yang lain, tapi harus lebih membumi lagi, kayak pantun berpantun tentang kehidupan, berkonten tentang berbudaya itu saja. Oke, kayaknya Bang Roy ini tipe-tipe orang yang setia Kak Lukman, nggak mau ada yang lain. Satu aja harus ya, satu Tetap selamanya. fokus dan bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Iya. Bang. Kalau Bang Galin yang terakhir, apa sih pesannya untuk membudayakan Malay Creative Project ini Bang? Kepada anak muda mungkin pesannya, silakan. Ya intinya jangan pernah lelah ya untuk berbudaya, karena misi kita itu memang selalu menegakkan budaya tadi kan. Jadi kayak manalah supaya anak-anak muda itu jati dirinya itu sebagai anak Medan, bahwasanya Medan ini tanah Melayu, tidak hilang gitu. Jadi nilai-nilai keaslian ke Melayu, karena zaman sekarang tuh tantangannya itu tadi kan, banyak orang yang menjual budaya sehingga merusak budaya. Ibaratnya kayak kita bisa melihat tuh kan, banyak orang yang mengaku-ngaku tuh orang Melayu apa itu, tapi ternyata dia sendiri yang merusak kemelayuan itu sendiri. Jadi tugas kami sebagai anak muda tetap menjagalah bagaimana kemurnian budaya Melayu itu secara turun-temurun gitu Kak. Iya, luar nggak terasa biasa. ya Kak Putri ya. Tepuk tangan dong. Karena banyak kali ilmu-ilmu dan pengetahuan bisa kita ambil dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Hairul, Bang Terima Oka, kasih, Bang Roy, Bang Bang Galin. Abang, Semoga sudah yang hadir. telah disampaikan abang-abang ini Ya. bisa bermanfaat bagi kita ya, generasi muda dalam melestarikan kebudayaan, khususnya Kebudayaan budaya Melayu. Melayu. Akhirnya saya Ilman Hakim Storus. Dan saya Putri Zin, pamit undur diri dan sampai jumpa.